Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betapa Yahudi ini membanggakan nabi-nabinya. Mbahku Ibrahim itu dibakar nggak mempan, Kang. Loh, Abul Anbiya wal Mursalin ini digambarnya diobong nggak mempan. Punya nabi-nabi yang ora umum mampu. Nabi Dawud itu tangan masuk tanah metu nggo pedang. Nah ini kan apa ya? Satu bentuk wujud kenabian yang akhirnya umatnya ndak kebayang. Terus bakal diganti kalau nabi sing tidak seperti itu, ya ndak kebayang. Makanya kemudian ketika Nabi muncul jadi Nabi, yang Nasrani, yang Yahudi provokasi. Bagaimana caranya orang Rasulullah ini bisa keluar dari Makkah? Yang diprovokasi ya orang Makkahnya sendiri, yang merasa ajarannya aneh. Bagi orang Makkah ini Nabi Edan, wis ngerti panas ra ono banyu kongkon wudu, pusing dia. Wis ngerti istri banyak itu enak, disuruh sedikit. Membunuh enak, ndak boleh kelahi. Mabuk enak, ndak boleh. Tuhan banyak, disuruh satu. Udah gitu nggak kelihatan lagi. Ini kan blank itu, waktu saya nggak kebayang lagi. Nah orang Makkah yang pagan seperti itu kaget. Diprovokasi, Nabi diusir, dilempari sama orang Yahudi dan Nasrani yang posisinya bukan di Arab. Begitu bocor kakinya, Nabi palsu. Coba bayang. Nah di sini ini yang namanya kemudian ketidakcocokan dengan masa lalu Yahudi dan Nasrani dan perilaku orang Arab. Ini yang akhirnya kemudian itulah yang jadi karakter Rasulullah. Nah itu yang kemudian dikenal dengan ja'a ghoriban wa sayaudu ghoriban. Islam itu aneh, terasing, dan nanti akan pergi dengan terasing. Jadi bukan kemudian seperti orang sekarang kita terasing karena kita dilempari atau dianggap gak cocok. Enggak, ajarannya ini yang terasing gitu. Dan ketidakcocokan itu semuanya hanya diselesaikan dengan satu hal. Apa? Bahwa berkali-kali peristiwa ini menohok itu karena cuma satu aja. Rasul itu tidak pernah bohong. Sampai puncak ketidakmasuk akalan Islam itu adalah ketika Isra Mi'raj. Itu puncak, di mana Rasulullah bahkan Sayyidina Umar pun tidak percaya. Itu puncaknya karena udah masuk akal benar-benar. Tiba-tiba semalam hilang terus dari langit gitu. Oh, itu puncaknya. Jadi dengan orang Yahudi kemungkinan kenabian tidak mungkin jatuh kepada orang yang tidak kuat. Dengan Nabi Isa tidak ada kemungkinan Nabi tidak kuat. Bagi orang Makkah sendiri, mungkin Nabi kok goblok, itu tidak mungkin. Nah itu puncaknya kapan? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu puncak sudah. Dalam kondisi Nabi secara psikologis juga kaya wong edan, karena istri meninggal, paman meninggal yang kemudian dikenal dengan nama Amul Khuzni, dalam duka cita. Tiba-tiba setelah itu Rasulullah bikin puncak cerita yang tidak pernah bisa diterima oleh manusia. Mau terbang neng langit tuh piye? Sementara terbang paling tinggi itu burung bagi orang Kah itu lagi manuk itu kan. Itu pun di atas bukit. Di Jawa kalau kepercayaannya mungkin baru Garut Kocok gitu ya, paling tinggi. Di Cina baru Sun Gokong yang paling tinggi. Tiba-tiba begitu itu plong, dan itu tidak ada satupun
Dan Rasul nggak pernah bohong. Nah, yang sing ulama tidak masuk akal lagi, dari awal sampai akhir Rasulullah tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap ajarannya. Ngandel yo karepmu, ora ngandel yo karepmu. Percaya ya terserah, ndak ya terserah. Ini Rasulullah tidak pernah klarifikasi. Muncul dengan konsep yang berbeda dan tidak pernah diklarifikasi di Rasulullah. Nggak pernah terus alasannya ini loh, nggak. Khurimat alaikumul maitat wad damal, alasannya apa? Ora alasannya. Salat ora alasannya. Nah puncaknya Isra Mi'raj itu. Gitu. Lah Isra Mi'raj itu puncaknya di situ. Nah cuman satu, Rasul tidak pernah bohong, itu saja. Sehingga kebelakangan terklarifikasi sendiri. Nah, ketika Rasul nggak pernah bohong, nah Rasulullah membuat kompromi dengan diajar oleh Allah. Yang paling keras diambil titik paling rendah. Ada titik yang satu bernama Ahlul Kitab. Ahlul Kitab inilah yang kemudian membuat Yahudi dan Nasrani terbelah. Karena ada konsep Ahlul Kitab dan boleh berkawan dengan Ahlul Kitab. Nah, dengan masyarakat pagan terkompromi dengan peristiwa mengangkat Hajar Aswad bareng-bareng gitu. Bareng-bareng. Nah, itu terklarifikasi dan kompromi. Sehingga pelan-pelan gitu. Nah, di titik kompromi ini yang kemudian sangat kuat nuansanya di zaman Rasulullah. Titik kompromi itu. Mabuk ya pelan-pelan kan gitu. Ya sing wingi mendem ya leren lah saiki Kang. Aja iku ora ono manfaate, ndak ada manfaatnya. Nah, pelan-pelan terus kemudian sisuke ada yang lagi sholat mabuk. Wala antum ma'buduna ma'budu wala na'budu wala antum wala sing siji wa antum ma'buduna ma'budu wa ana 'abidu ma'badu wa antum ma'buduna wa baulat. Sampai kemudian muncul pemahaman baru la taqrabus sholata wa antum sukara. Pelan-pelan. Termasuk kemudian terakhir begitu wis mulai bisa, baru kemudian ono konsep baru yang kita kenal dengan keharaman dalam bahasa yang sangat ekstrim, rijsun min amali syaitan. Ini, nah ini bahasanya sudah rijsun min amali syaitan, fajtanibu, jauhi. Dengan menggunakan bahasa innamal khamru wal maisir rijsun. Nah sudah clear. Pelan komprominya ini, ampun. Nah, urusan ketuhanan yang demikian sulit bagi orang keseluruhan ini, dari Tuhan banyak menjadi Tuhan satu, pelan-pelan. Pertama dikompromikan dengan u'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaroka. Beribadahlah seolah kau lihat Allah. Kalau kau gak lihat Allah, yakin Allah lihat engkau. Wis ibadah kaya kowe roh aku lah. Hadine kok gak roh aku ya yakin aku roh kowe, ngono ta. Mula Allahu Akbar. Pokoke sepenting rumangsa roh Allah. Melek roh. Tapi begitu melek ngene kok ora roh Allah malah roh cagak. Oh ya wis Gusti Allah roh aku. Ngono dikira iso. Sing pinter ya salat, sing bodho ya iso salat. Nah begitu wis iso ngono ora apa-apa. Mulane sepenting rumangsa diawasi Allah. Ibaratnya apa? Kita bisa dengar bakso boleh, tapi jangan sampai kemudian rong mangkok itu tidak boleh. Nah, itu kompromi sederhana. Titik kompromi. Nah setelah itu bisa baru kemudian Tuhannya di sebelah mana? Muncul ayat idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'i. Nah begitu dikasih tahu bahwa Tuhan itu bisa diminta, lupa berada di mana Tuhan, langsung ingat meminta. Begitu permintaannya
mulai dituruti, maka kemudian orang-orang ingin mendekat. Muncul ayat ana aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat dari berat leher. Setelah orang merasa dekat, kemudian orang merasa punya cinta, mahabbah, pengen menghamba kepada Allah. Muncul ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mau beribadah, mulai menghambakan diri. Kalau yang anak akrobu mendekat, namanya orang mendekat itu sudah mulai jatuh cinta. Dipanggil jam 4, jam 5 sudah dipanggil jam 6, jam 4 sudah datang. Kalau yang pertama itu kan masih panggil datang, panggil enggak, sampai adzan 5 kali juga kadang enggak datang. Nah kalau sudah tumbuh mendekat, orang mendekat itu pasti lebih datang, wong cinta. Suruh jam 7, jam 4 sudah datang. Nah nanti setelah cinta ini kan menghamba. Bagaimana kita menghamba? Ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Namanya hamba itu selalu pengen berdekatan pada ndorone. Lurah itu kok hambanya bupati, panggil jam 12 tit nih yo datang. Nah makanya sholat yang kelas nah ini tidak kompromi, pelan sekali. Sampai ada keinginan untuk semakin mendekat. Maka kemudian ada hadis qudsi, man arafa qalbahu faqad arafa nafsahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kemudian lebih lagi, kemudian begitu wis clear, nah itu sudah ana inda dzanni abdi bi liman lakaroni loh. Jadi Islam juga melakukan proses peradaban, proses sakofah. Nah itu di sisi yang lain misalnya kita juga bisa ada titik-titik kompromi pelan. Nah akhirnya kemudian Islam mampu menghasilkan sebuah pemilahan baru. Lah begitu pemilahan baru, Islam menjadi gede. Begitu menjadi gede harus ada kompromi sosial. Lah kompromi sosial itulah yang kemudian dalam bahasa Al-Quran dikenal dengan konsep wahadzal baladil amin. Untuk sejarah masa lalu Nabi disebut simbolnya watin, demi buah tin, simbol Nabi Nuh. Wazaitun, simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Makanya orang Yahudi, orang Nasrani disebut wazaitun. Oh podo. Waktu di sini Nabi Musa, oh podo. Umat Nabi Musa ingat, oh ya gunung Tursina, gunungku itu simbolku. Nah tapi itu bukan lagi kemudian Tursina. Nabi bukan kemudian Gua Hira, itu bukan yang disebut. Sumpahnya Allah terhadap Rasulullah bukan Gua Hira atau bukan apa Jabal Nur, gitu bukan. Tapi titik kompromi antar bangsa yang didiami oleh tinggalan Nuh, yang didiami oleh tinggalan Isa, tinggalan Nabi Ibrahim, tinggalan Nabi Musa, dengan sebuah konsep yang besar namanya wahadzal baladil amin. Ini kompromi. Jadi Islam itu tetap ada, tapi tidak menafikan kompromi dengan kelompok lain. Bahkan sampai ketika Rasulullah menang seperti itu, tetap diajarkan bagaimana membentuk baladil amin, membentuk sebuah konsep kebangsaan yang aman. Nah, untuk urusan baladil amin, Rasulullah sendiri melakukan prinsip dasar membentuk apa? Karakter amanu wa amilus sholihat dengan sebuah konsep besar namanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah inilah yang membedakan akhirnya. Yang akhirnya itu menjadi landasan kaum muslimin. Pergi kemanapun selalu menganggap sebagai yang kayak begini manusia. Makanya Islam pergi kemanapun nggak pernah mengalami konslet kemanusiaan. Nggak pernah konslet. Karena nganggap bahwa sing ngene iki tetep laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi dengan balat yang berbeda. Balatnya berbeda-beda. Nah itulah maka kemudian Islam satu sisi berbenturan dengan konsep orang Eropa. Orang Eropa ini menganggap dirinya Arya, ras terbaik. Nah di luar Eropa mereka punya konsep yang namanya bahwa manusia itu adalah evolusi dari monyet. Itu makanya orang Eropa kalau keluar Eropa kejamnya luar biasa.
Karena keturunan monyet, dan kita mengaminkan bahwa kita ini keturunan monyet tertua, Pithecanthropus erectus soloensis dan wajabensis. Bahkan ditoebai karo londo. Nah, titik kompromi ini berhasil. Ini. Nah, ini kan yang menghasilkan titik kompromi. Pergi ke Majusi kompromi. Kan gitu. Pergi ke Majusi kompromi. Ajaran Majusi bisa diislamkan, tapi tinggalan peradaban Majusi dipakai. Majusi menyembah api, api ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Begitu orang Majusi masuk Islam, apinya dibuang, Manaronya tetap boleh ditaruh depan masjid. Akhirnya masjid Persia punya Manaro, dan itu menjadi kebanggaan kita seluruh kaum muslimin hari ini kalau depan masjidnya punya Manaro, yang sampai Demak disebut menoro. Ini kan kompromi Majusi. Bahwa itu terus itu kompromi ini. Terus itu. Nah, konsep Baladil Amin inilah yang terjadi. Sampai kemudian kemanapun Islam pada tradisi awal menggunakan itu. Nah, akhir-akhir ini yang mampu berkompromi dengan konsep Baladil Amin, itu ya yang tersisa sekarang ya tinggal di Indonesia ini. Islam yang mampu mengkompromikan dengan sekian perbedaan dan tidak ekstrim. Turki mengkompromikan Islam dengan masyarakat yang masih dekat dengan Arab, ekstrim. Mustafa Kemal Atatürk mengkompromikannya sampai pada titik yang sangat ekstrim. Dan ini sampai menggunakan bahasa Turki. Untuk apa sebenarnya? Dia juga punya konsep yang sama, pengen mengkompromikan Islam dengan Turki. Bagaimana Islam bisa hidup di Turki? Karena apa? Kita nggak bisa nyalahin. Mustafa Kemal Atatürk punya cara pandang ala Eropa, di mana dia hidup menjadi sebuah kekuasaan terakhir yang di Eropa dalam kondisi semuanya sudah hilang, sudah tercerabut. Maka dia punya wis pokoknya timbangane ku Islami hilang teko Turki, maka dikompromikan sampai titik yang paling ekstrim, paling bawah. Sampai adzan we bahasa Turki, sampai sembahyang nganggo donga bahasa Turki lah itu yang kemudian. Karena dia lihat, iki nek aku orang ini ndak gini, engko nek sampai Turki ku hilang koyo Spanyol, hilang koyo, dia trauma seperti itu. Itu kalau kita lihat dari sisi kenapa misalnya Mustafa Kemal Atatürk yang selama ini lebih banyak dicurigai sebagai agen Yahudi, sebagai apa? Kalau menurut saya enggak. Mustafa Kemal itu lebih melihat bahwa dialah satu-satunya yang bisa bertahan. Spanyol wis hilang, gitu, hilang semua itu. Yang di Eropa wis hilang semua. Nah, dia satu-satunya. Tapi kemudian pemulihannya juga sangat susah, seperti sekarang yang dilakukan oleh Erdogan. Wah, susah. Terus gitu, naik turun suhu politiknya. Nah, yang di Timur Tengah sebenarnya juga melakukan titik kompromi. Tapi kemudian konsep Baladil Aminnya bergeser, yang di Timur Tengah berubah bukan Baladil Amin, tapi sebuah konsep kerajaan, kembali ke sistem Mamluk di Bizantium, yang dari dulu memang sebelum Islam datang memang suka bunuh-bunuhan dan perang tiada henti. Loh, itu perang tiada henti. Jadi yang namanya sampai jalur Gaza itu sebenarnya bukan jalur baru, itu memang jalur perang dari zaman dulu ketika Nebukadnezar juga berada di sana lu perang. Itu balik kayak gitu. Ketika mengadaptasi sistem di luar sistem kerajaan ini, mereka bisa lebih hidup. Irak, Iran, lebih hidup. Tapi begitu mengambil sikap ini,
Mereka sekarang runtuh, kembali ke sistem sebelum Islam. Rohingya yang sekarang kita ini, itu juga kegagalan membentuk konsep besar bagaimana Islam hidup dengan kelompok yang berbeda. Kegagalan dimulai dari Bangladesh. Maka ketika mereka pindah ke Rohingya, mereka juga gagal membangun hidup bersama. Nah sekarang provokasi itu ada di Xinjiang. Itu ada di Xinjiang. Nah hari ini yang masih selamat ini dengan konsep besar Baladil Amin ini hanya ada di Indo. Nah ini sing selamat. Gitu. Nah Indonesia sekarang menghadapi dua hal. Kaum muslimin yang dulu belajar kepada Rasulullah bahwa Al-Amin lah yang menyelamatkan Rasulullah, mengkompromikan dengan semua titik yang waktu itu sama-sama ekstrim. Nah sekarang sikap hidup Al-Amin itu hilang. Kenapa? Karena yang sekarang bertolak belakang dari itu, kaum muslimin sebagian malah suka nebar hoak. Ini tantangan yang luar biasa berat. Al-Amin ini diganti dengan hoak. Nah, sementara yang mampu mengkompromikan ini dalam bahasa yang dulu kita sangat kenal dengan bahasa yang kita tidak mungkin bisa lupakan adalah la islama illa biquwatin wala quwata illa bijama'atin wala jama'ata illa biimaratin wala imarata illa bita'atin la ta'ata illa fi ta'atillah. Islam itu tidak akan tegak tanpa kekuatan. Semua sepakat. Siapa sih yang nggak sepakat? Tanpa kekuatan nggak bisa tegak. Akhirnya kemudian tanpa kekuatan nggak bisa tegak, tanpa adanya tanpa adanya jamaah. Muncullah jam'iyah. Dan itu akhirnya waktu yang menguji. Berapa kemudian besar jamaah Islam, jam'iyah Islam yang pertama tumbuh runtuh. Ikhwanul Muslimin runtuh. Hizbut Tahrir yang barusan runtuh. Pan-Islamisme runtuh. Nah, sisa-sisa terakhir itu ada di sini sekarang. Namanya Jama'iyah Nahdlatul Ulama. Iki isa urip iki. Dadi la quwata illa bi jama'atin isa ana jenenge Nahdlatul Ulama, ana jenenge Muhammadiyah. Iki dulu saya. Nah, wala jama'ata illa bi imaratin, masih ada kepemimpinan. Tapi kita nggak ngerti, tiba-tiba kemudian ini pasti ada gerakan di luar gerakan yang lumrah. Di mana titik yang kita mesti curigai ada sebuah gerakan besar yang tidak lumrah? La islama illa biquwatin masih disepakati, wala quwata illa bijama'atin disepakati berbeda-beda dengan ikhtilafu ummati rahmatun. Tapi wala imarata illa bita'atin, ini yang sekarang jadi masalah. Ada sekelompok orang yang terus mendelegitimasi kepemimpinan. Setiap ada orang yang mampu memimpin jam'iyah dengan sedikit mapan dihajar, didelegitimasi. Ya, iya toh? Hulokno. Contoh sekarang ya Syiah apa? Ini kan untuk menghancurkan ketaatan ini kepada pemimpin. Dan yang dipakai adalah la ta'ata illa fi ta'atillah. Seolah-olah ini enggak taat kepada Allah, menjadi Syiah, anti Rasulullah. Yang kita sendiri orang NU tahu, tapi kadang yang NU juga ikutan. Dan ini pasti bukan pekerjaan kecil ini. Ini pasti pekerjaan besar.
Kenapa? Ini dilakukan oleh orang-orang yang telah gagal membentuk jam'iyah pada ruang yang lebih besar. HTI ini jelas-jelas sudah tidak bisa membentuk dalam skala jam'iyah besar dimanapun, tapi di sini nyerang. Salafi di mana-mana sudah runtuh, di sini nyerang, dan yang diserang NU. Tapi ketika NU diserang, kita mau ikut nyerang, gitu. Kita mau ikut nyerang, kita juga melanggar konsep dasar yang pernah diajarkan Allah pada Rasulullah. Apa gak mumet sampean? Makanya kadang saya juga gak tega. Terus dulu Banser ini bendino diisi, tapi kalau ngeprok ini kan juga saya ini pusing karena gitu. Loh, ini loh yang kenapa kemudian kiai ini kok terus ojo sik. Bukan karena sampai nggak bisa kelahi, tapi situasi ini adalah situasi yang menjadi pengulangan siklus keislaman semenjak zaman Rasulullah. Gus Dur benar sudah melakukan. Sekarang coba kita lihat Gus Dur. Apapun yang dilakukan Gus Dur, apakah Gus Dur pernah melakukan klarifikasi? Enggak pernah blas Gus Dur. Percaya ya nurutan, ora ya wis karepmu. Nah, sekarang ini kita dipaksa untuk melakukan klarifikasi. Nah, tapi alhamdulillah klarifikasi internal stabil. Kan gitu. Tapi membangun titik kompromi untuk tetap berada pada konsep baladil amin itu gak mudah. Ibarat awak dhewe itu punya anak kecil. Anak kecil ini tetap anak kita, tapi mau kecemplung sumur. Dia belum ngerti sumur, atau jangan-jangan terus kita ambil dia ngamuk. Arti tempiling itu ya orang ngerti. Coba sampean ngadepi bocah kuliah cilik-cilik kayak gitu, tiba-tiba kok gendera tauhid, itu memang anak-anak yang nggak ngerti. Yang itu mengancam konsep besar baladil amin. Tapi bocah itu ya ora ngerti, mbok tempilingi ompeng 50. Itu ya tetep ngene itu, wong dia sudah masuk kepada sebuah konsep la islama illa biquwatin dalam bayangan bendera tauhid. Iku bocah-bocah iku sampean ketok tangane, tetap dia semakin merasa bahwa mereka adalah sedang berada di jalan Allah. Wah, ini kan apa? Tinggi ura umum coba. Beratnya luar biasa. Mereka anak-anak ini sih nggawa bendera tauhid itu ya zirrohnya ya Islam beneran. Ketika dia melakukan gerakan-gerakan radikal, itu juga mereka menganggap itulah jihad yang sesungguhnya. Sama dengan orang-orang Khawarij waktu itu yang menyerang Sayyidina Ali. Itu yang merasa jihad betulan. Nah, bagaimana membangun titik kompromi seperti ini? Lagi lah. Dalam situasi seperti ini, Al-Amin yang Rasulullah selamat waktu itu sekarang berhadapan dengan Huwa. Sementara pada saat yang sama kita dihadapkan kepada titik penghancuran wala imarata illa bito'atin. Sebagai anggaran kiai kok bisa ngomong umat, mesti diajar, dibully, di apa, sampai akhirnya terjadi sebuah masyarakat tanpa kepemimpinan. Ra ono pemimpine. Jadi menungso ra ono sing ngomong. Betapa bahayanya, itulah yang disebut masyarakat tanpa pemimpin, sangat berbahaya walaupun satu hari. Lebih baik 100 tahun di bawah kepemimpinan yang zalim daripada sehari tanpa pemimpin. Pora serem itu jadi Imam Syafi'i kayak gitu. Kok gak medeni wong. Nah ini kan dibikin masyarakat tanpa pemimpin. Bayangkan terus yang mimpin kepalanya itu Google. Tanpa harus mencurigai ini kerjaan Yahudi Google Yahudi sih gawe.
Sementara sudah tidak ada lagi, jarang sekali orang yang menduplikasi kehidupan Rasulullah yang naik turun gunung untuk menghening ini. Sing corone lawan sopo saiki sing terus kemudian mengambil peran tombo hati angen-angen sak maknane, sing salat wengi lakonono, sing napa wong kang saleh kumpulono, wetengira ingkang luwih dzikir wengi ingkang suwe, yang itu didedikasikan kepada umat. Sopo sing maca Quran angen-angen sak manane, ya Allah nek iki ana ganjarane tak keke kabeh menungso sing ora tau maca Quran. Ngono sapa saiki? Nek salat wengi iki ana ganjarane, ya Allah ganjarane tak keke kabeh semua sing ora tau salat. Sing lunga haji terus, ya Allah nek haji kula ini ada ganjarannya, tak berikan kepada siapapun yang belum pernah haji. Lu sapa saiki sing yang menyapa hati umat dalam ibadah bicara apa lagi wujud. Sementara masyarakatnya digawe menjadi masyarakat tanpa pemimpin dan pemimpinnya virtual. Hamdan virtual itu maya. Google loh. Pemimpinnya itu ngeklik saiki itu. Jadi kamu pengen apa? Ngeklik saiki itu. Klik. Nah, membentuklah Islam illa biquwatin wala quwata illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin, blank di sini. Ini tantangan terbesar kaum muslimin hari ini. Lagi. Herana pemimpin piye? Wis ora cekel ndase. Lalu tiba-tiba terus orang cilik namanya Arifin Nugroho, usia 23 tahun. Karena pemimpinnya itu adalah dunia maya, dia berani mengatakan kepada seorang ulama real namanya Imam Ghazali, gak paham Quran, gak paham sunnah. Lalu Ramadhani siapa kayak sing jenggoten itu? Bahasa lama. Tiba-tiba secara virtual dia bisa menemukan hadis-hadis, dengan tegas dia katakan wong tuane Nabi mlebu neraka. Ini kan ciri-ciri masyarakat tanpa pemimpin. Nek isih ngakoni pemimpinnya, dia sungkan. Ya Allah, kalau orang ngakoni pemimpinnya, pemimpin itu makan terus ono sisane upoi ning kene, ngingetin aja. Nah, piye carane ngelingno? Kami pernah punya kiai yang sangat tergesa-gesa ketika ngimami sholat Jumat. Saking tergesa-gesanya lupa kalau khutbah itu helmnya belum dilepas. Itu kita ngingetin, ya Allah iki gimana ngingetin. Loh, itu orang kalau ngakui dalam dirinya ada kepemimpinan. Loh, iku lek wong isih ana pemimpinnya itu, gue helm coba, etakallah, helman, ketawa juga nggak berani wong iki pemimpin. Sayyidina Abu Bakar ketika mengakui Rasulullah pemimpin, walaupun konglomerat, nuntun unta, nggak nyuruh siapa-siapa. Ini loh. Bi imaratin wala imarata illa bi ta'atin, ini di sini. Ciri-ciri kan walaupun ketika pemimpin iya dan. Loh kan gitu. Nah, di kita ini lagi dikopiok seperti ini. Bagaimana kita menjadi masyarakat tanpa kepemimpinan? Duwe presiden diopiok diolok-olok. Coba sampean bayangkan. Punya panglima TNI diolok-olok, punya ketua organisasi diolok-olok, punya mursyid thariqah diolok-olok. Terakhir sampai lihat, masuk akal enggak? Habib Lutfi diolok-olok. Coba sampai nih, kita nggak kebayang sebelumnya. Beliau sepuh, alim, loh.
alim sepuh, pemimpin toriko datang ke ruang khol. Lha iku ya kok iso kok ditebengoki ya. Ini ciri-ciri adalah masyarakat tanpa pemimpin seperti yang dilakukan orang pada Sayyidina Ali. Loh, kalau itu terjadi, sudah mengendalikan manusia itu susah, dan itulah yang kemudian disebut sehari tanpa kepemimpinan itu lebih buruk daripada 100 tahun di bawah kepemimpinan orang zalim. Gila pemimpin. Gimana ini terjadi di sini sekarang udah mulai. Kan gitu. Tiba-tiba bikin hua. Ada cerita tentang 7 kontainer. Ada cerita tentang kecurangan. Ini kan mulai terus digiringin. Nah, di satu sisi kita ini berbicara tentang la islama illa biquwwatin wala quwwata illa bijama. Hati dengan jamaah, ayo berjamaah. Itu kita tidak boleh kendor dalam urusan jamaah. Pada saat yang sama, semakin kita tidak kendor, semakin kita dilegitimasi, didelegitimasi, diolok-olok, dihancurkan. Dan sudah pakai la ta'ata illa fi ta'atillah, sudah dipakai ini. Bahwa kita tidak, orang-orang yang ini tidak taat pada Allah, menjadi Syiah, menjadi musyrik, menjadi bid'ah. Ini kan bahasa yang umum. Jadi kepalanya diambil, sudah menggunakan terminologi taat kepada Allah dengan konsep-konsep yang tidak disepakati oleh kaum muslimin. Nah, sekarang yang dihantam ini adalah imarah, kepemimpinan dan ketaatan. Ini sebenarnya kondisi real yang sangat berbahaya. Gitu. Nek awak dhewe melu ndak waras, melu ngamuk, itu juga yang dicari. Kan susah. Sing diarep-arep kita ngamuk. Sampai kemudian kita jamiyahnya juga remuk. Sing diarep-arep juga kita diem untuk bisa digrogoti lho kan, dia wangel mengambil sikap seperti ini. Ngeculno banser juga berat, nahan banser juga berat. Lho kaya Sayyidina Ali dalam situasi seperti itu pernah terjadi. Iki nek pasukan dicul, gitu kan? Pasukan dicul karena mereka mengatakan malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Lah mereka ini juga tidak menjalankan ketentuan Allah. Maka dalil mereka bisa kita dipakai oleh Sayyidina untuk ngantem mereka yang tidak taat kepada hukum Allah. Jadi hukum bisa ngantem mereka sendiri. Tapi pada saat yang sama Sayyidina Ali dihadapkan kepada wa in qa'ifatan minal mu'minina tatalu fa aslihu. Dan Sayyidina Ali tahu resikonya mati. Sampai 2 keturunan. Sampai 3 keturunan. Tahu resiko itu. Bukan gitu. Sampai menemukan titik kompromi antara Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Matu. Itu butuh waktu yang lama. Lagi posisinya juga berat. Cilik-cilik itu gak ada kepemimpinan sudah. Gusmus sholat Jumat tok neng Munas bid'ah dasmu. Ini kan ciri-ciri masyarakat yang sudah tidak ada kepemimpinan. Dan itu jumlahnya semakin banyak. Coba. Nah, inilah. Nah, sementara yang mampu mengkompromikan itu sekarang ada di sini. Sekarang Xinjiang sudah diprovokasi. Mereka pengen merdeka. Yang masih bertahan dengan konsep besarnya dan mampu menjadi tulang punggung perbedaan, itu prototipenya ada di sini. Gitu. Nah, sementara gambarnya kita sudah ditunjukkan bahwa besok NU ini akan jadi tulang punggung dunia. Itu kan sudah ditunjukkan gambarnya melalui lambang Nahdlatul. Wis disudono kita itu. Seperti Siti Aisyah sedang menunggu baladil amin, Siti Khadijah nunggu baladil amin. Wis ngerti ono sumpahe Nabi iki wahadal baladil amin, dan itu pasti terjadi
Neng kapan ngono orang itu waktu itu yang nunggu? Ternyata betul mampu terbentuk, namanya Piagam Madinah. Nah, kita ini juga sudah ditunjukkan gambarnya. Orang mungkin pendiri NU gawe gambar jagat ditaleni terus disilang Nahdlatul Ulama. Nek ora sesuk kan dadi kaya ngono kuwi. Pasti jadi seperti itu. Nah, kita itu berada dalam situasi iku sesuk iku ngono. Nah, awak dhewe iki piye kondisi ngene iki? Iku bendase. Pasti terjadi itu. Bahwa bumi ini akan dilingkari oleh tiang tampar yang longgar. Itu pasti terjadi. Makanya beberapa tahun yang lalu saya secara pribadi sudah berani mengatakan, karena gambarnya ono, pada akhirnya semua akan menjadi Nahdlatul Ulama. Ini kan prosesnya sangat dan menyakitkan. Dulu kiai-kiai ini dewe dibully gitu. Oh, itu nggak tahan begini tonyo. Tapi juga bukan itu penyelesaiannya. Jadi kalau kemudian Banser melakukan kekerasan, itu bukan perjuangannya, itu hiburannya gitu aja. Jangan dianggap bahwa itulah perjuangan Banser, enggak. Itu situasi, itu hiburan hari ini gitu aja. Jadi sing bener ini gebuki Hizbut Tahrir, bukan, itu bukan hiburannya gitu aja. Jadi hanya iki hiburan kita mbok pegel ngono tok. Karena kalau dari alur besarnya bukan itu. Alur besarnya bukan itu. Hiburan ngono. Kaya wong nyambut gawe gitu. Besok sore awan bengi, siang malam bekerja. Tapi cuma disuruh bilang apa? Ini bukan untuk kaya. Lah untuk apa? Ya pantasnya wong urip iki nyambut gawe ngono tok. Pantasnya wong diisi ki nempiling ngono ya. Kula niku paling ya Allah kadang gitu. Banser iki wis dinyek, paling lara to Banser niku. Kalau nek kula bocah-bocah ngene sing ngeten-ngeten iki ndak patek lara. Napa? Lara atine tok. Nek Banser iku kan lara sak klambine. Mosok diklambeni ngono ora entuk ngamuk, disepatoni kene ora entuk ngamuk. Dadi lara sak topine, lara sak klambine, lara sak sepatune nek Banser iku. Diwece ngono itu kan lara kabeh sawak. Lho nek sing ngene-ngene kan nek kaya sampean ngono kan lara atine. Ning klambine kan klambi ra pantes ngamuk wong klambi ngene. Lah nek iki kan klambi pantes ngamuk. Ngene iki tak iki ora oleh tak pulih. Betapa beratnya. Ini karena apa? Kita ini ketemu dengan anak-anak yang mendelegitimasi keimarohan ini benar-benar anak-anak yang tidak ngerti. Seperti anak-anak panah yang melesat tanpa tahu kemana dia dilesatkan. Dan kepemimpinannya disiapkan sebuah kepemimpinan ruang kosong, ruang hampa. Sing cara Quran niki ora talaki, ya ora musafahah. Lho coba. Beri apa tuh? Nganggo dalil Quran, tapi jiku bukan saka menungso, jadi dalilnya tidak talaki. Dalile ora musafahah. Lu coba kira pusing tadi coba. Belajar ngaji ya ora talaki. Sementara pada saat yang sama kita ini dipaksa belajar agama secara cepat dengan metode-metode cepat yang dulu metode-metode itu dipakai untuk menghancurkan Islam. Itu kan metodenya Cesno guru-gurunya melalui gurunya yang namanya Hemper Lauren sama Allenby. Menjadi ulama tanpa sebuah proses yakhsyallah. Padahal ulama ini punya konsep besar namanya yakhsyallah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Membentuk karakter yakhsyallah itu lebih berat daripada mencetak ulama. Apa ya gak blenger lagi. Sampean membentuk ulama itu mudah, apalagi saiki karek maca pinter, tapi yang sulit membentuk karakter yakhsyallah. Soalnya tanpa karakter yakhsyallah, tanpa mas'ul, ulamanya ini
nakiro. Lah ulama nakiro itu bahaya karena nggak bisa di depan, karena yang mubtada itu harus makrifat. Iya, lah kalau mubtadanya nakiro, khobarnya mukodamunise. Lah kebenaran mubtadanya di belakang konslet. Nah, makanya ulama nakiro itu nggak bisa diikuti, fatwanya bener, keputusan hukumnya keliru. Selamat Natal dilarang, tapi keputusan hukumnya pergi ke mall cari diskon karena ada hari raya Natal. Gila nakiro gini ki. Sampean ngadepi wong nakiro ini ki keputusannya. Loh, apa? Nggak berat. Hari raya Masehi tidak boleh kita punya hari raya Islam. Tapi pada saat yang sama dia mencetak kalender Masehi liburnya tetap dino minggu. Loh, rokok haram. Bener, karena memang secara zahir rokok ini juga memang nggak sehat. Tapi keputusan hukumnya keliru. Kenapa? Cukainya masuk 74 triliun, 174 triliun APBN untuk bangun jalan. Fatwanya haram, jalannya dipakai melalui APBN dari cukai rokok. Apa gak usah sampai. Lha iki jenenge nakiro. Yang itu tidak pernah kita lihat keputusan itu ada pada ulama madhab, ulama madhab, ulama ma'rifat komprehensif. Begitu kepalanya nggak kena, ujungnya bener semua. Saiki kepalanya bener, ujungnya keliru. Sementara ketika diajak kembali ke tradisi ulama madhab yang ma'rifat, dia tidak mau bermadhab. Jadi lah yuk tingkat konsletnya luar biasa sudah. Dia main-main ini Kang. Kan itu nggak main-main. Makanya jadinya aneh. Selamat Natal haram, tapi begitu calon pemimpinnya joget Natal, ya nggak apa-apa. Ijtima'nya kan gitu. Ijtima' ulama nakiro ini kan kayak begini nih jadinya. Kebenaran itu memang nakiro. Mayuridillahu bi khairan itu nakiro, maknanya khairan kamilan. Bahwa kebenaran itu nggak bisa berdiri sendiri. Tapi ulamanya nggak boleh nakir, ulamanya kudu ma'rifat. Dah, buka tele-tele aja. Coba, ini penistaan. Begitu kena Rocky Gerung yang mengatakan Quran fiktif, ya nggak ada masalah. Jadi inkonsistensinya tinggi, tidak konsisten. Sangat tidak konsisten. Dan itu apa yang terjadi? Itu supporternya juga ada, sorak-sorainya ada. Menjaga gereja haram, rusak. Begitu yang dikehendaki menjadi pemimpin mengatakan mari kita jaga gereja, akhirnya mereka diem. Bendera tauhid ini, lu tulisan la ilaha illallah memang bendera tauhid ketika ditulis la ilaha illallah, karena kalimat tauhid itu kalimat la ilaha illallah. Siapa sing ngarep bantah bahwa bendera yang dipakai itu adalah bendera tauhid. Tapi kalau kemudian bendera tauhid itu disebut sebagai bendera Islam yang ada sejak zaman Rasulullah, ya itu nggak ada. Apalagi Rasulullah nulis sendiri, wong Rasul nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nah ini terus dihadapkan dengan bendera inilah. Orang Indonesia bilang bendera tauhid itu iya ada, tapi itu dipakai untuk nutup mayat pergi ke kuburan. Jadi orang meng akhiro kalamihi, neng akhiro tutupihi, itu sampai la ilaha illallah. Lu karepe kan gitu. Lu komprehensif. Lu makanya sekarang ini yang kita hadapi ini sesungguhnya adalah ulama yang nakiro. Sugi terus jadi ulama, kan kita iki terus kok dijuntrunge kudu. Alim aja enggak, apalagi ulama. Lagi dipaksa semua akan dijadikan akan dijadikan pemimpin. Sementara masyarakatnya dibikin kacau, sehingga kemudian mengeras. Ibarat isim jadi isim
jamit. Nah hizib jamit itu nggak butuh mubtada, coba nggak butuh pemimpin. Kemudian yang diharapkan adalah money politik dan segala macam. Sementara dalam terminologi isim misalnya, masyarakat ini sudah ghairu munsorib, wis tidak menerima tanwin, wis ora gelem nerima upeti. Nah itu hilangnya yakhsyallah menyebabkan ulamanya nakiro. Nah ketika dia nakiro, apa yang terjadi tanpa yakhsyallah? Nggak bisa rofa, karena yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka rofaknya, katrolannya macam-macam. Lah akhirnya dipaksa rofa, nggak punya dhamma, nggak punya kemampuan yang kuat, kemampuan ulama ketika dia harus berpikir secara komprehensif. Karena komprehensif berpikir dia nggak punya, dia nggak mungkin ngadepi isim mufrad, dia nggak mungkin ngadepi jamak taksir, celaka lagi ngadepi jamak mu'an aja nggak salim no, yo nggak selamat ketemu jamak mu'annas. Nah mulai akhirnya Melayu masuk gitu tuh kan. Nah coba. Nah akhirnya sekarang rumusnya yang terjadi adalah situasi di mana tanpa wawu, tanpa dhamma, tanpa alif, tanpa subutun nun, tanpa keseimbangan. Dulu untuk membangun keseimbangan dibangunlah pesantren hidup bersama, subutun nun imbang gini. Rofaknya punya alif, punya kejujuran karena hidup dalam masyarakat yang banyak. Sementara konsep pesantren seperti itu hari ini tidak ada lagi. Ayo coba sing gudiken bareng sing ngopo ora ono. Akhirnya rumus yang dipakai sekarang semuanya pakai rumus i'rab. I'rab itu apa? Ya oportunis. Taghyiru akhiril kalim takdirun aw lafdhan li'amilin ulim, ya tergantung amil yang masuk. Ini tantangan terbesar Islam milenial. La islama illa bi quwwatin wala quwwata illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin wala imarata illa bi ta'atin la ta'ata illa bi ta'atillah. Pengendali keulamaannya virtual sekarang. Dan yang menyiapkan itu semua siapa? Syekhul Googli coba. Jadi seluruh kekacauan yang terjadi di kaum muslimin hari ini, database-nya ada di dalam Google. Ada di dalam Google. Dan orang belum bisa beranjak dari situ. Kenapa? Karena ini masih eranya Yahudi. Mereka pakai bintang David, bintangnya Nabi Daud. Bintang Nabi Daud itu apa? Menandakan apa? Menandakan logam. Sekarang dunia ini masih berada dalam logam. Itu juga bisa bergerak itu karena logam, memancarkan ini karena logam. Ahli logam dunia Nabi Daud. Simbolnya diambil oleh Yahudi, pesawat logam. Nah, orang Islami apa terusan? Ketika mau mengalahkan situasi seperti ini, beratnya luar biasa. Karena Islam itu adalah immaterial, tidak ada apa-apa. Mengkuati bersandar kepada Allah, kan gitu. Sebab doa kepada Nabi Muhammad yang akan menempati Makkah hanya doa yang imaterial yang dikeluarkan oleh Nabi Ibrahim. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Nitipno anak nang gontang-tang yang tidak ada apa-apa itu coba. Tidak ada material di situ. Tidak ada apa-apa. Rabbana liyuqimus sholata. Wis tidak ada apa-apa kok disuruh istiqomah kokon sholat, menyembah di tempat yang tidak ada jaminan hidup. Waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Wis tempat kayak gitu kok disuruh jatuh cinta, suruh mencintai. Sapa sing seneng? Nah, lebih immaterial lagi, enggak ada materialnya adalah ketika kemudian Nabi Ibrahim berdoa, warzuqhum minas samarot. Uwite ora ono iki njaluk buah coba. Jadi ora ono donya ning kene wong Islam iki asline ngono. Dunyane ra enek. Tapi dunia dihadirkan, materialnya dihadirkan, ditarik oleh sesuatu yang
Ora ana donya ning iso narik donya. Nah, itu apa? Nah, itulah yang nanti akan menjadi gerakan besar kaum muslimin. Lah iku sing duwe iku saiki karek sapa? Ya ngono iki ya karek ning NU. Sing duwe imaterial itu berada dalam ruang yang namanya tasawuf sing nyekel karek NU. Sing material iki yang dicekel iki jenenge fikih, nalar dan logika kalam ya karek NU yang mampu bikin titik kompromi itu. Sementara kajian-kajian besarnya Syekh Abdul Qadir sudah dimusyrikkan. Imam Ghazali dianggap tidak paham Quran, tidak paham sunnah. Oleh siapa? Oleh Salafi yang selalu berpikir tentang material dalile apa. Tapi setiap ketemu dalil dia nulir, coba kan ya aneh. Jadi ini materialisme. Dalile apa? Buktinya apa? Peninggalannya mana? Makanya sampai ketika Wali Songo tidak mampu membuktikan nama di kuburan itu, hanya kuburan tok. Nah, ini nggak material, ini nggak ada. Lihat kan? Itu dalil apa? Tapi setiap ketemu dalil dia nulir. Dia tidak menerima dalil orang, padahal dia punya prinsip ini dalil apa? Petilasannya mana? Tinggalannya mana? Tapi kerjaannya menghancurkan peninggalan. Bikin materialisme koclok itu kan ini. Jadi dipastikan orang seperti ini kalau dalam ilmu terminologi modern nggak akan mampu bangun peradaban karena basic materialnya dia nggak punya. Apalagi dalam dialektika kehidupan gak akan mampu bangun historis, gak akan bangun sejarah. Nah, sing duwe ini sing akan bangun ini ya NU. Basic material disiapkan dan dijaga. Kemudian dalil kebenarannya lebih kepada percontohan, pada uswah. Nek melu yo ngene, gak melu yo ngene. Sing duwe lengkap. Nah, cuman siapa yang akan menjalankan konsep besar ini? Kalau bukan kita sendiri. Nah, ini situasi dan kita bertaruh dengan percepatan kehidupan dunia yang demikian luar biasa. Sendi-sendi sudah ditanam oleh nenek moyang kita. Dan pasti cepat atau lambat gerakan-gerakan mendelegitimasi itu akan semakin keras. Akan semakin keras. Nah, kalau sudah jadi seperti Suriah sudah aman, sudah remuk, sudah Libya sudah remuk ya, sudah selesai sudah. Membangkitkan itu butuh ratusan tahun lagi, butuh ribuan tahun. Membangkitkan Timur Tengah yang sudah seperti itu nggak bisa. Kenapa? Karena pecahnya dari dalam dan hancur pertama karena huwa. Coba seorang gadis, bukan gadis ya, seorang usia remaja dandan dengan menangis, dengan sedih, tiba-tiba muncul di televisi Amerika namanya Nayirah nih orang Arab nih, bahasa Indonesia Nayirah. Dia menceritakan kekejaman pemerintahan di Timur Tengah. Terus itu orang itu dengan berdarah, dengan bekas luka. Akhirnya kemudian George Bush mengirim pasukan untuk membenarkan kondisi di Timur Tengah. Baru ketahuan ternyata dia anaknya Dubes Kuwait yang didandani secara khusus untuk membuat hoak yang sangat besar di muka bumi. Nah, hasilnya jadi seperti itu. Nah, itu hoak-hoak dulu itu sudah ada. Abdullah bin Sabah, Abdullah bin Salul, mereka punya. Kan gitu. Nah, yang paling anti dengan sistem tanda akhir zaman, tinggalan-tinggalan orang tua waktu itu sebenarnya adalah Yahudi sama Nasrani. Karena sampai Rasulullah kok masih punya Ka'bah, maka klaim terhadap keturunan Nabi Ibrahim tidak bisa dianulir karena buktinya masih ada. Maka dikirim pasukan gajah. Ini titik-titik ini yang mesti kita pahami sebagai sebuah titik kompromi mereka. Huwa dibikin, dan itu sejak zaman dulu. Petilasan dan tanda dihancurkan. Nah, kita yang nahan itu semua.
Gitu loh, maka menjadi Nahdlatul Ulama, menjadi bagian dari ulama yang hari ini bergerak adalah mungkin jihad terbesar kita hidup di akhir zaman memegang agama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berat ini. Jadi selamat mau raya tergantung wong telulas. 313 kalau zaman perang Badar. Saya tergantung NU piye situasi kaya ngene. Yang lain sudah kembali semua. Peradaban-peradaban yang dulu dihilangkan sudah pulang semua ini. Ke NU semua pulangnya. Yang paling sederhana Sayyidina sekarang sudah kembali kepada baginda Nabiyina. Yang suwuk sekarang kembali dengan bahasa ruqyah. Ila ruhi kembali dengan bahasa semoga arwahnya. Alat musik kembali dengan mulut tum tam tum. Sehingga mereka masih ada beberapa yang kemudian menggunakan bahasa satir. Mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Untuk seperti itu kita hanya bisa mengatakan, ya kembalilah karena kamu pernah pergi, aku belum pernah kemana-mana, jangan kau ajak kembali. Loh, artinya teman kita juga sudah mulai agak banyak ini sebenarnya. Makanya jangan diolok-olok terus, biar kalau balik tidak malu. Biar kalau balik tidak malu. Jadi gak usah dulu udah kita bikin pelan, kita tetap berada di tengah dalam situasi seperti ini. Sekali disentil boleh gue tombol lego ngono tok. Tapi itu bukan perjuangan. Perjuangannya bukan terus olok-olok mereka, hanya sekedar nyelentik tok ngono tok wis baru kita kembalikan. Kita kembalikan bahwa titik kompromi terberat hari ini adalah Islam yang keluar dari Arab mengemban misi bagaimana berbaur dengan bangsa-bangsa yang berbeda, dan itu visi misi la islama illa bi quwwatin wala quwwata illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin la imarata illa bi ta'atin la ta'ata illa fi ta'atillah. La gila ya. Nah ini maka keberadaan sampean ini sebenarnya nganggo klambi ngene iki. Pakai baju begini. Ini bukan semata-mata gagah-gagahan. Ini suatu saat akan menjadi pembeda. Inilah gerakan Islam yang ada di Indonesia. Makanya kita selalu bilang tidak usahlah ada definisi-definisi yang baku tentang misalnya ke Islam Nusantara apa, tidak usah diklarifikasi. Tidak ada klarifikasi, sudah kita benar jalan terus sampai pada satu titik mereka juga akan kembali. Dan kita udah banyak teman ini. Tapi yang di dalam semakin ngaco karena kena provokasi imaroh tadi itu tanpa ketaatan. Makanya saya kadang ini kena semua. Jadi ini jebakan-jebakan yang luar biasa ekstrim dan luar biasa membahayakan. Nah itu mulano sopo terusan wong Demak ini gitu, yang setiap malam itu zikiran di Masjid Demak itu sopo. Sampai hari ini wong Meranggen, wong Demak. Dulu semuanya berangkat dari Demak. Demaklah yang memulai. Kami di luar Demak hanya mengikuti. Kau yang mulai, jangan sampai kalian yang mengakhiri. Sopo. Kalau Rasulullah mengikuti jejak makom Ibrahim, Khidir, Ismail, sampean kira-kira terus sing niji kok wudu teko gothakane wudune para wali iku saiki sapa wong Demak sing terus salat ning dekat mihrabnya para wali sapa kira-kira? Tabarruk dengan masa lalu iki sapa? Aja dadi sarekup kabeh. Yo, sapa kira-kira? Yang kadang napak tilas, petilasane wali di mana didatangi. Ini siapa? Yang akan nanggung ini siapa? Sing maca Quran mesti Demak ngono sapa? Dibagilah Rijalul Ansor niki. Setiap malam jangan sampai ada yang kosong, di-shift. Bila perlu mangane ditukokno. Siapa yang wiridan di situ? Di Masjid Demak itu kita punya situs. Kalau di sana punya Ka'bah, kita ini punya situs awal namanya Masjid Demak. Itu siapa yang akan di situ, yang akan online? Dulu di situ dipakai online sama para wali. Anggaplah kita tidak punya wifi, kayak wifi ini para wali neng kono. Kita juga diajarkan menggunakan wifi lawas.
Kalau wifi anyar kan .co.id. Wifi lama ila ruhi ila hadrot itu kan cara ngakses wifi lama. Terhadap Syekh Abdul Qadir ya kita wifi-nya ila hadrati Syekh Abdul Qadir, karena Syekh Abdul Qadir pernah download programnya Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, downloadnya 25 tahun. Nah kita nggak pernah download lagi sekarang, agar download turu. Allah ya Allah, ya Allah. Ya. Maka kita lebih banyak suka cari wifi gratisan, di wifi. Yang boleh bekas wifi ini sopo, terus nek ono kiai ya barokah gitu. Saya menyampaikan ini tidak pernah di tempat lain. Saya sampaikan ini di Demak oyong ini gitu. Ulo ngomong sing oyong ini gitu karena gini Demak. Bukan semata-mata karena sampean NU. Karena sampean iku ngerangkep yo NU yo Demak. Aku ngomong ini gitu gara-gara Demak coba. Nggak pernah saya ngomong di tempat lain yang sedetail kayak gitu tadi, nggak pernah. Untuk apa? Karena nggak Demak. Loh kok dilalah yang ini Demak. Tak omong ke malam hari ini. Sebab sampean inilah dulu yang membangun konsep besar, memulai Baladil Amin di Indo. Di sini sampai yang mampu merubah namanya hamba raja kawula Gusti dilebur menjadi musyarakah. Itu di sini mulainya. Hilangnya raja hamba dirubah menjadi ra'iyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mulainya dari sini. Mulai ini Demak sebutan ra'iyah yang jadi rakyat itu. Dengan dibiarkan sebutan lamanya sing hamba masih tetap boleh menyebut ambu, yang sahaya masih boleh menyebut saya, yang kawula masih boleh menyebut kulo, yang pukulun tetap ulun. Itu di sini mulainya. Dan di sini mulai kemudian diperkenalkan konsep besar namanya wasyawirhum fil amri, yang dikenal dengan nama musyawarah. Itu di sini semua awalnya. Dan ketika musyawarah tidak boleh kemudian menang-menangan sendiri. Konsep yang dipakai adalah tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah. Kemudian musyawarah membentuk majelis itu ngene. Sampai kemudian semua harus dinaungi wasi'a kursiyyus samawat, terbentuk konsep kursi lah. Konsep ini dikembangkan oleh Datuk Ribandang ke kawasan timur, membentuk Baladil Amin di kawasan Sulawesi, bertempat di Gunung Bawah Karaeng. Yang ke Kalimantan di bawah Hatib Dahyan. Hatib Dahyan membentuk konsep Baladil Amin di sana dengan konsep di sini. Yang ke sana Aryo Abdillah di Sumatera. Nah inilah yang kemudian kenapa ketika mereka mampu membentuk teritori yang dibangun oleh Demak, yang berangkat dari wali, kemudian menghasilkan teritori yang disebut wilayah. Al-wali itu meninggalkan wilayah, bukan jazirah, tapi wilayah. Sebuah kesengajaan penyebutan teritori karena tinggalannya para wali. Dan itu yang kemudian menginspirasi, bukan lagi semata-mata bahasa masyarakat, bahasa ro'iyah, bahasa apa ini, bahasa guyonan. Itu sekarang menjadi bahasa resmi negara, tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45. Diakoni negara konsep yang dari sini. Nah tinggal menjaganya dengan konsep para wali. Makanya di Indonesia hati-hati. Kalau keluar dari mainstreamnya para wali, mesti remuk neneng Indonesia. Wong raja iki raja wali, wafake iki wafak wali. Wali membangun konsep Baladil Amin. Dengan hidup bersama, ayo mangan we tumpengi bareng-bareng, membangun masjid dengan arsitek-arsitek yang masih disepakati sebagai arsitek Hindu. Dengan Cina dibangunkan sebuah arsitek yang dikenal dengan Soko Tatal. Soko Tatal adalah tiang kapal, pancang kapalnya orang Cina. Ketika dihantam sama ombak dia nggak patah tapi melengkung gini gitu. Itu teknologi sana. Yang waktu itu disepakati oleh Ki Ageng Telingsing sebagai arsitektur. Ki Ageng Telingsing muridnya yang di Majapahit itu si Sungging Prabangka. Karena si Sungging lah yang membuatkan wayang, makanya buat wayang sak gambar jenenge Nyungging itu kan. Itu diakui di sini. Jadi di sini inilah prototipe masyarakat Islam awal di Nusantara sampai membentuk sebuah struktur Baladil Amin. Itu boy ini yang makanya Demak ini tanggung jawabnya tidak main-main.
Makanya masih sampean ngantukan harus tak kasih tahu iki. Aku ngerti sampean ngantukan. Lho yo Gus Kolek bareng ngabot sampean aja guyu-guyu ae. Aku iso turu sampean ndak boleh tidur. Wong Demak kok. Loh, ini beratnya luar biasa. Kita nggak bisa sesederhana yang kita bayangkan. Kenapa? Karena yang dihantem ini di tengah. Strukturnya masih ada, apanya masih ada, tapi imarohnya dihantem tanpa ketaatan, digawe liar lagi. Dan itu masif, gitu. Masifnya luar biasa. Iya, sehingga orang kemudian kita tahu, lu kok orang NU, kok orang Muhammadiyah, kok orang apa? Lu ya anyar ternyata. Lu takoni NU, ndak NU-nan, ndak mau, lu ya apa terusan? Nah, dia sendiri nggak akan mampu membangun Jam'iyah karena nalarnya adalah bukan nalar Jam'iyah. Nalarnya ngaco karena nggak bisa dipimpin, wong pemimpinnya Google. Bisa kita bayangkan tiba-tiba mengidolakan Usama bin Laden yang tidak pernah ketemu, tiba-tiba mengidolakan Taqiyuddin An-Nabhani yang tidak pernah ketemu. Lah di sini mengidolakan Kiai Hasyim ketemu ini kan orang-orang ngidolakan yang ada ketemunya sama sekali. Coba sampean delok. Tiba-tiba mengidolakan Usama, endi wonge? Nggak pernah ketemu, wong Amerika golek wira ketemu. Orang Indonesia tiba-tiba ngidolakan siapa gitu. Nah ketemu, nggak ada sosok yang bisa dibangun. Tiba-tiba mengidolakan Sayyidina Umar, keras. Tapi yang mengidolakan Sayyidina Ali tidak boleh. Itu Syiah loh kan ya. Coba sama nggak pusing dengan kelakuannya wong yang ini. Ngaji Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, adane ngono. Iki sapa? Sayyidina Umar. Tapi ketika orang Persia mengidolakan Sayyidina Ali tidak boleh disebut Syiah. Oh, jenenge komplotan wong Nakirah iki ngono kuwi. Balik ke situ lagi. Makanya sistem pendidikan pesantren yang paling berat sekarang adalah membangun masyarakat ulama yang berbasis yakhshallah itu tidak mudah. Bila kanca-kanca NU beratnya di situ. Jadi penjenengan ini diam-diam mikul beduk saisine, beduk lu dibolongi. Carane jadi kuda sekaligus penunggangnya. Piye carane dadi jaran sak sing numpai, jaran kepang. Berat luar biasa. Nah itu makanya kita tidak heran ketika Mbak Yai Hasyim Asy'ari diminta mendirikan Nahdlatul Ulama, Mbak Hasyim tidak mau. Ketika alasannya adalah alasan Wahabi, aku gak mau nih kayak alasan apa karena mendirikan karena Wahabi, nanti sama-sama aku menumbuhkan organisasi yang menghasilkan ghillal lil ladzina membuat malah dengan kelompok Islam yang lain. Istikharah ya Hasyim. Lah istikharahnya itu hasilnya serem di Mekah itu. Ayat yang keluar itu ya Allah beratnya luar biasa. Kita nggak bisa kalau melihat itu memang berat betul situasinya. Yuriduna yudfi'u nurallahu bi afwahihim wa ya'ballahu illa yutimma nurahu walau karihal kafirun. Akan ada masanya orang-orang itu madamkan cahayanya Allah, tapi dibiarkan. Kenapa? Karena Allah akan menyempurnakan cahayanya. Jadi Islam ini akan disempurnakan. Karena apa? Ada orang yang memadamkan bi afwahim dengan mulut-mulut mereka, dengan huwa-huwa cangkem-cangkem dewi itu. Ono ning Quran itu ternyata. Nah, NU diletakkan di illa ayutimah bahwa akan ada kesempurnaan tapi harus melalui proses di huwa-huwa itu. Keluar dari huwa-huwa itu tidak masuk di illa ayutimah. Makanya ya embrionya kita bisa lihat tambah diolok-olok tambah besar NU ini sekarang ternyata. Sholawatan dilokno tambah rame, banser dilokno tambah rame sekarang banser itu. Tambah gagah orang pakai baju banser. Loh ini tapi kan proses diolok-olok itu ora enak, ini berarti akik lagi digosok, pewanase ora umum. Tapi untungnya kita yang jadi akiknya bukan amplasnya kan gitu.
Ibaratnya pohon lagi dikai batang kucing. Nanti buahnya bagus, tapi pas batang kucingnya teko itu udah enak. Buah sini ke orang umum. Ya itu konsep besar itu yang kita alami. Makanya Mbah Hasyim itu setiap malam itu untuk menghadapi situasi seperti itu rakaat tok. Rakaat pertama 41 kali surat At-Taubah, rakaat kedua 41 kali surat Kahfi. Sampean yo paling ora pisan tok ndak apa-apa lah. Kelas kita. Allahu Akbar. Beratnya Kang, luar biasa beratnya. Itu loh. Makanya ya. Nih. Kita hadapi orang-orang ini tidak ngerti memang. Jadi anak-anak kecil itu masih dengan cerita tentang ilmu itu tidak ngerti apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang mereka lakukan. Kan gitu. Karena girohnya ini sudah luar biasa gede. Gua gendera tauhid itu kan ya pede ini orang umum. Wong gendera tauhid kok piye? Medeni loh. Tulisannya ini tulisan tauhid, tapi tidak berarti kemudian ketika ada tulisan la ilaha illallah disebut bendera tauhid, tapi klaimnya kan menang, mereka ini klaim besar. Saya kan jenggotin Nabi, cingkrangnya Nabi. Ya cara wong Jawa itu kudung lulang macan mereka ini. Memang serem ibadahnya, kemudian ibadah yang paling murni, yang lain bid'ah serem. Jadi klaim awalnya memang wis menangan. Umpamanya Nabi itu jenggoten tenan kok. Nabi itu juga jubahan betulan. Itu. Nah, tapi itu kan kemudian menjadi sebuah disiplin ilmu karena itu sunnah. Sebab itu sunnah maka menjadi disiplin ilmu. Lah karena itu disiplin ilmu maka kemudian menghasilkan cara pandang yang beda. Kalau redaksi hadis ya ini tergantung kan gitu, sanadnya dari mana, matannya seperti apa. Mau yang merintah ya amarona Rasulullah SAW kada, mau yang nyuruh ya yang larang ya nahana Rasulullah SAW angkada. Bersama Rasul ya kunna ma'a Rasul SAW naf'alu kada. Nek melihat tok ya ro'a itu Rasul yaf'alu, nek krungu tok ya sami itu kok. Lalu redaksinya ada, tapi kalau sudah namanya sunnah ini pasti menjadi sebuah disiplin ilmu yang luar biasa berat. Ya, itulah yang mungkin malam hari ini bisa kita sampaikan. Semoga kuat batin kita menghadapi situasi seperti ini dan mendapat petunjuk dari Allah bagaimana membimbing umat, dan kita sendiri terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala lewat para ulama. Al-Fatihah. Rahman-Rahim Maliki Yaumiddin. Na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.